wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Mega sudah berada bersama dengan Ibu Bupati Haja Dewi Handayani SEMM. Kemarin Mega ikutan keliling-keliling sama pengurus PKK, berkunjung, ternyata programnya banyak sekali. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara terkait program P3KSS ya, mungkin kita merunut dulu bagaimana sejarah ya, ataupun apa sih melatar belakangi lahirnya program P3KSS ini. Kalau menurut Bunda, P3KSS ini adalah program yang lahir karena isu kesetaraan gender ya. Dimana kita ketahui isu kesetaraan gender itu sampai saat ini juga belum maksimal nih ya. Berbagai macam upaya kita lakukan, tetapi masih ada terkadang kotak-kotakan ataupun diskriminasi terhadap kaum perempuan. Nah, dengan adanya program ini tentu lebih meneguhkan lagi komitmen kita bahwa perempuan pun memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan kaum pria. Nah, dengan adanya program ini kita lihat bahwa perempuan akan diberikan peluang dan juga kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberdayakan dirinya, dan juga untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada kata lain kalau tidak mendukung penuh terhadap program P3KSS ini, termasuk juga Bunda, apalagi Bunda sebagai kepala daerah perempuan. Betul. Ya, otomatis perempuan harus juga bisa mendukung dan juga mensupport perempuan yang lainnya, sehingga Bunda berharap program P3KSS ini akan menjadi program yang terus berkelanjutan dan kaum perempuan Indonesia akan semakin maju lagi, akan semakin memiliki kapasitas dan kompetensi lagi yang lebih baik, dan juga memiliki peranan yang lebih besar lagi di dalam pembangunan. Selanjutnya Bunda Mega mau tanya, jadi ini kan yang dibina adalah 100 warga. Nah, gimana, ada nggak strategi khusus untuk supaya 100 warga itu menerima programnya secara utuh? Iya. Baik, jadi dalam program P3KSS ini yang kebetulan untuk tahun 2022 ini Kabupaten Tanggamus diwakili oleh Pokok Tanjung Jati ya, Kecamatan Kota Agung Timur. Ini ada 100 rumah ya, ataupun 100 warga binaan ataupun sasaran yang akan kita bina secara intens. Kalau kita lakukan mungkin secara bersama-sama ya dengan hanya satu tim pembina, tentu hasilnya tidak akan efektif. Jadi di sini kami bersrategi membagi 100 rumah itu menjadi 10 kelompok. 10 kelompok, dan masing-masing kelompok ini memiliki tim pembina yang terdiri dari berbagai macam unsur ya, ada dari PKK-nya, kemudian juga ada dari OPD terkait ya, dan juga tentunya dari stakeholders dan juga tim pembina yang lainnya. Jadi dengan adanya pembagian pembinaan, insya Allah ini akan bisa lebih intens, akan bisa lebih terbina dengan baik, pendampingannya, pemantauannya, termasuk juga di sini karena tujuan daripada program P3KSS ini juga diantaranya adalah bagaimana masyarakat ini bisa meningkat pengetahuannya, ya, wawasannya, dan kita bicara dari pendidikannya. Kemudian juga dari peranan perempuan itu sendiri, ya, dengan adanya program di P3KSS ini juga mendorong agar para perempuan ini bisa lebih memberdayakan dirinya. Ya, tadi telah kita lihat nih beberapa hasil UMKM yang itu semuanya adalah pelakunya adalah kaum perempuan, ya, ada tas, kemudian ada pengolahan dari limbah, ya, dari limbah bungkus sabun dan yang lain-lainnya, kemudian juga ada kuliner, bahkan ada kristik dan yang lain-lainnya. Jadi dalam kegiatan program P3KSS ini bagaimana kita juga bisa meningkatkan artinya keterampilan, keahlian para perempuan sehingga timbul rasa percaya diri, dan tidak hanya itu juga bagaimana para perempuan ini juga bisa menjadi pelaku untuk ketahanan ekonomi keluarga. Jadi ya itu tadi ya, banyak sekali tentunya dalam program-program, termasuk juga bagaimana program pokok PKK bisa kita aplikasikan dengan baik, kemudian juga pemanfaatan pekarangan, kan di sini semua sektor terlibat. Ya, jadi tidak hanya satu sektor saja, tetapi juga ada kesehatan, pendidikan, UMKM, termasuk juga program literasi. Karena Kabupaten Tanggamus ini sudah menjadi kabupaten literasi. Jadi otomatis dengan budaya literasi yang lebih baik, maka kecakapan, keterampilan, wawasan, pengetahuan masyarakat bisa lebih baik. Bisa meningkat. Nah, dalam hal ini juga perempuan tentunya kita dorong agar bisa memiliki kemampuan dan juga tampil yang lebih baik. Kemudian juga bagaimana kita berperilaku hidup yang bersih dan sehat, kemudian sanitasi yang baik, ya, termasuk juga akses kepada sarana air kebersihan misalnya. Jadi bagaimana dengan ODF-nya, bagaimana dengan stuntingnya, kemudian juga ini akan kita koordinasikan juga dengan upaya-upaya pembinaan sektor-sektor yang lainnya seperti ada BKB, BKR, BKL, kemudian juga posyandu, ya, kemudian juga lansia. Jadi banyak. Sehingga kalau kita tidak melakukan pola pembagian pembinaan seperti yang Bunda sampaikan tadi, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Tapi dengan dibagi menjadi 10 kelompok, itu akan bisa lebih intens. Dan masing-masing kelompok juga mau tidak mau nantinya akan timbul kompetisi yang sehat. Waduh, kelompok ini kok kayaknya warga
berbagai binaannya semuanya cepat ya, Iya. misalnya tidak lagi buta huruf. Nah, Iya. bagaimana nih kelompok yang lain juga bisa mengikuti nih Oke. capaian yang sama? Kalau ibu-ibu Ya. biasanya pekarangannya ya Bunda? Iya, bisa. Untuk kemudian pemanfaatan pekarangan Iya. ya. Kemudian juga tidak lupa terkait juga masalah administrasi kependudukan. Jadi di sini Oh, juga gitu. semua sektor Semua ya, bisa sektor, sampaikan ya. semuanya akan terlibat di sini, termasuk juga dari apa tadi ini juga pertanian juga ikut di dalamnya ya. Jadi Termasuk peran juga wanita- sarana-sarana semua yang ada di Wah. desa juga akan menjadi perhatian karena ada kegiatan ini tentunya. Kegiatan ini jadi menunjukkan wanita itu bisa masuk, bisa berkarya di peran Bisa manapun masuk ke gitu. lintas sektor saya Wah, yakin luar ya. biasa. Ini ada wanita berusaha. Kalau zaman sekarang nyebutnya womanpreneur gitu ya Bunda Iya ya? betul. Iya. Bahkan dengan adanya transformasi ke era digital ini kan memberikan peluang juga lebih besar ya. Betul. Jadi Mega agak kaget. Mega datang ke pengrajin, terus tidak mudah lagi pengrajinnya, wanita Iya. tidak mudah lagi. Tapi Mega tanya pemasarannya lewat mana? Kami dibina oleh ibu-ibu PKK untuk melalui online. Wah, Iya, agak pasar kaget Mega. digital. Iya, Luar betul. biasa ya. Keren banget ini. Iya. Jadi memang di sini kalau kita bicara wanita tidak terbatas dengan usia ya. Usia, betul. Justru para lansia ini juga harus kita berikan motivasi karena di fase itu biasanya merasa wah tidak dibutuhkan lagi, Oh. tidak memiliki mungkin kemampuan seperti pada saat usia muda ya. Tapi dengan kita berikan perhatian ini akan memupuk rasa percaya dirinya, kita perhatikan kesehatannya, kemudian kita berikan keterampilan, insya Allah jadi tidak pikun. Iya, Kemudian betul. juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan keagamaan juga di sini, jadi harus komplit lah ya, duniawi dan akhiratnya insya Allah ini menjadi tugas kita bersama. Berapapun usianya tetap harus Berapapun berkarya. usianya tetap harus berkarya. Baik Bunda, selanjutnya di dalam program P3KSS ini ada pemugaran rumah atau bedah rumah. Kalau harapan Bunda sendiri dengan adanya program ini apa Bunda? Iya. Baik, jadi memang pembinaannya ini kan harus bersifat komprehensif ya. Jadi tidak kita bangun secara SDM-nya saja, tadi pengetahuan, keterampilannya, keagamaan dan yang lain-lainnya, kesehatannya juga. Tetapi juga bagaimana agar masyarakat kita ini bisa hidup dengan kualitas yang lebih baik. Yang otomatis salah satu diantaranya adalah papan atau rumah ya. Dengan kondisi rumah yang baik, dengan kondisi rumah yang sehat, tentunya kita juga akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kalau kita sehat, produktivitas kita juga akan meningkat. Tetapi dampak daripada pembinaan dan juga program-program yang diberikan dalam P3KSS ini juga betul kata Mega tadi bisa dirasakan oleh masyarakat yang lain. Karena ada kegiatan penyuluhan, ya, ada kegiatan pembinaan dan yang lainnya kan yang hadir tidak hanya dari warga binaan saja, Betul. tapi masyarakat semuanya juga bisa Boleh ikut, ikut. ya, Oh, ikut oke. mendengarkan, juga ikut mempraktekkan dan juga termotivasi nih. Tuh, jadi ini membahas tentang pemugaran rumah, efeknya bisa banyak sekali. Banyak sekali, iya. Dari yang paling penting itu tadi kesehatan, terus Iya. ada penurunan angka stunting gitu. Luar biasa sekali. Bahwa program P3KSS ini salah satunya latar belakangnya karena adanya isu kesetaraan gender. Dengan adanya program ini, alhamdulillah antusiasme daripada masyarakat sangat luar biasa, khususnya kaum perempuan. Mereka merasa lebih diperhatikan, mereka merasa lebih diberdayakan, dan juga ada dampak-dampak yang lainnya seperti Bunda sampaikan tadi, ada pendapatan income juga, Iya, pendapatan ataupun betul. income untuk keluarga. Kayak kemarin ada yang pemanfaatan lahan pekarangan ya. Iya, betul. Di depannya sayur-sayuran, jadi katanya Mbak ini udah 2 kali nyayur di sini. Itu jadi pengiritan juga ya Bun ya? Iya, betul. Sebagai salah satu langkah kita untuk pengendalian inflasi ya. Jadi untuk Tanjung Jati sendiri ini ibu-ibu PKK-nya dan juga dari dinas nih alhamdulillah begitu intens ya melakukan pendampingan dan juga pembinaan sehingga semua pekarangan yang ada ini dimanfaatkan ya. Jadi selalu disampaikan daripada ibu-ibu ini mengeluarkan mungkin uang belanja untuk beli daun bawang, Iya. beli cabai, yang kadang cabai ini kan mahal harganya Betul, ya. betul. Kemudian juga sayur-sayuran seperti bayam, kangkung dan yang lain-lain, tomat, Iya. ya. Kenapa tidak kita bisa memanfaatkan pekarangan kita sehingga ada efisiensi penghematan untuk pengeluaran yang kita lakukan. Ya, yang harus kita budgetkan lah dalam anggaran uang belanja kita sehari-hari. Nah, jadi saya berharap dengan adanya program ini warga masyarakat juga semakin kreatif ya. Mungkin tidak hanya menanam saja, tetapi ke depan berpikir apa yang ditanam ini bisa nanti diolah lagi nih. Iya. Karena kalau kita olah, nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi lagi. Oh, dari ekonomis lagi nih begitu ya, kan? Misalnya nanam pisang nih, kita lihat ibu-ibu sudah bisa berkreasi dengan membuat keripik pisang. Betul. Ya, jual pisang mentah sama jual keripik pisang, nilai ekonomisnya Beda jauh. Beda. Luar biasa sekali. Ini program ini masuk ke Tanggamus itu seperti kalau bahasanya itu kawin Bunda. Iya. Seperti melebur sekali dengan Kabupaten Tanggamus ya. Apalagi tadi Bunda antusias. Mega tanya tentang kreasi, jatuhnya kewirausaha, jatuhnya ketahanan ekonomi, ke nilai ekonomi yang tinggi. Mudah-mudahan semangat perempuan bangkit dari Bunda Dewi Handayani ini bisa tertular kepada masyarakat-masyarakat yang lain, tidak hanya penerima program P3K
KSS ini ya Bun ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan keliling-keliling lagi meninjau apa saja yang ada dalam program P3 KSS ini.